Halo, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, di video kali ini tuh aku mau sharing tentang evaluasi di bulan April ya. Gimana keuangannya teman-teman di bulan April kemarin berbarengan dengan Lebaran, biasanya pengeluarannya makin besar ya biasanya gitu. Oke, di sini akan aku sharing sedikit tentang gimana sih evaluasi aku di bulan April kemarin. Nah, ini pertama aku bakal hitung sisa uang bulanan di bulan Aprilnya. Jadi pengeluaran di bulan April ini tuh kebantu banget sama yang namanya uang lebaran dan juga uang THR ya teman-teman. Karena memang ternyata pengeluarannya tuh gede banget di bulan April ini. Dan kalau untuk uang bulanan ini aku pisahin ya sebenarnya pengeluarannya dari pengeluaran untuk keperluan lebaran. Untuk uang bulanannya ini ada beberapa yang bersisa, cuman yang gak banyak gitu. Yang pertama itu yang sisa adalah belanja mingguan yang pertama, itu sisa sebanyak Rp5.000. Terus di belanja mingguan kedua itu juga bersisa dan belanja mingguan ketiga juga bersisa. Minggu keduanya Rp20.000, minggu ketiganya itu Rp5.000. Terus belanja mingguan keempat sama minggu kelima itu habis ya, nggak bersisa. Ini belanja mingguannya itu aku budgetin 150.000 ya teman-teman. Terus selanjutnya ada gas sama galon, ini ya sisa sebanyak 10.000. Terus dan ada sisa juga di beras sama telur. Nah, untuk beras sama telurnya ini sisanya lumayan banyak ya menurutku. Ini sisa sebanyak 30.000 karena memang biasanya itu suka habis. Jadi kebetulan pas lebaran ini tuh banyak jajan di luar ya. Jadi untuk stok berasnya itu nggak terlalu banyak beli nih di bulan ini. Segitu aja nih yang bersisa, yang lainnya habis kayak kebutuhan Kaindra, jajan, transport, dan jaga-jaga, PDAM, listrik, terus internet juga habis. Nah, setelah ditotalin itu yang aku totalin itu 60.000, tetapi ternyata si uangnya itu ada 70.000 gitu ya. Jadi kayaknya itu ada salah hitung dan ternyata yang salah hitungnya itu ada di bagian beras sama telurnya itu. Jadi harusnya nulisnya 30 tapi aku nulisnya 20.000 dan itu juga ketukar ya gitu, aku nulisnya antara beras dulu sama gas galon itu sisanya tertukar. Jadi intinya total sisa di bulan April itu ada Rp70.000. Alhamdulillah ada sisanya karena memang biasanya tuh nggak ada sisa ya teman-teman, bahkan minus mungkin ya. Jadi kalau sisa tuh paling nggak dikit gitu ya. Jadi 70.000 tuh udah lumayan gitu untuk sisa bulanan. Nah, uang sisaan ini tuh aku bakal nabung di tantangan nabung 2 juta rupiah. Ini tuh masih sedikit banget gitu ya untuk nabungnya karena memang menyesuaikan dari sisa uang bulanan dan aku juga nyantai banget buat nabung di tantangan nabung 2 juta ini. Kayaknya tantangan ini tuh udah hampir setahun berjalannya dan memang masih banyak yang belum diisi, tapi aku nggak matok banget lah sekarang untuk memenuhi kotak-kotak ini. Jadi menyesuaikan sama sisa bulanan aja. Sedikit cerita ya nih teman-teman. Jadi sisa dari uang bulanan 70.000 ini tuh hanya kebutuhan bulanan aja. Jadi sebenarnya di bulan April itu aku banyak pengeluaran. Dan itu tuh terbantu dengan uang tabungan lebaran yang udah aku bikin dari tahun lalu dan juga uang THR. Jadi sebenarnya di uang THR itu aku udah budgetin dan udah menyisihkan ya sebagian uangnya untuk ditabung dan jumlah nominalnya itu cukup besar gitu. Nah, karena uang nominalnya itu cukup besar yang udah aku tabung, ketika ada hal-hal mendadak aku bisa ambil uangnya itu dari situ. Tapi minusnya nih, mentang-mentang udah banyak nabungnya, jadi ketika aku pengen jajan, udahlah kemarin kan nabungnya banyak, jadi aku bisa jajan ini nih, jajan itu gitu kan ya. Dan ternyata di akhir-akhir bulan tuh banyak banget gitu pengeluarannya. Jadi menurutku kalau misalnya nanti nih untuk tahun depan bener-bener harus dibajetin tuh secara rinci untuk dana THR dan juga dana lebaran ya. Pokoknya sampai ke jajan-jajan gitu. Jadi biar nggak bablas gitu ya, karena akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi seneng banget buat jajan makanan gitu. Dan salahnya itu waktu awal-awal
awal ngebudgetin untuk uang THR itu tuh aku nggak nganggarin untuk jajan di luar atau makan di luar gitu. Jadi akhirnya itu kayaknya cukup deh karena kemarin itu nyimpen uangnya banyak gitu. Jadi aku bisa untuk jajan sedikit gitu. Tapi ternyata kebablasan gitu ya teman-teman. Pokoknya harus rinci deh kalau misalnya tipenya tuh kayak aku gitu ya. Suka tergoda untuk jajan gitu ya atau makan makanan di luar ketika memang punya kelebihan uang, punya uang berlebih gitu ya. Jadi kalau punya uang berlebih tuh aku tuh ke makanan bukan ke barang ya gitu. Oke, ini selanjutnya adalah aku nabung seperti biasa, nabung uang 2000-an setiap bulannya. Untuk bulan ini tuh aku ngumpulin 15 lembar dan disatuin sama sisa uang 2000-an dari bulan lalu gitu ya. Dan totalnya itu aku terkumpul 20 lembar uang 2000-an. Jadi tadi aku arsir atau aku highlight 2 kotak gitu. Satu kotaknya untuk 10 lembar. Nah untuk nabung 2000-an ini tuh memang benar-benar terasa ringan banget, nggak beban gitu ya, tahu-tahu udah banyak terkumpulnya gitu, kayak berasa nggak nabung menurutku ya teman-teman karena nominalnya nggak terlalu besar. Oke, selanjutnya di sini aku bakal bikin tantangan lebaran lagi atau tantangan menabung untuk lebaran 2025. Menurutku ini tuh penting gitu ya untuk dibuat menabung untuk lebaran karena biasanya di momen lebaran itu memang sedikit lebih besar gitu pengeluarannya dan dana ini tuh bisa menambah gitu untuk keperluan nanti di lebaran gitu dan mudah-mudahan juga bisa membantu kita untuk memberi THR kepada anak gitu ya, kepada anak-anak, kepada ponakan gitu. Oke, di sini itu aku bakal bikin 10 amplop ya, teman-teman. Jadi aku akan nabung selama 10 bulan ke depan sampai lebaran nanti di tahun 2025 dan satu kotaknya ini nanti aku akan isi atau aku akan arsir setiap bulannya dengan uang 150.000 dan tentunya akan aku sisihkan di awal bulan ya secara cash gitu. Jadi ketika udah nerima gaji nih dari suami atau uang dari suami itu langsung aku sisihkan untuk menabung di tabungan lebaran secara cash. Jadi evaluasi bulan April ini tuh ternyata banyak pembelajaran atau banyak notes ini yang harus aku tulis ya atau harus aku ingat untuk nanti bulan lebaran lah di tahun depan gitu. Oke, ini udah beres bikin formatnya ya, format untuk nabungnya. Jadi ini aku bikinnya 10 amplop aja yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Dan ini tuh aku gunting sesuai ukuran dari dompetnya. Oke, ini udah beres, tinggal dimasukin aja dan mudah-mudahan bisa aku mulai untuk nabungnya itu di bulan Mei. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini tuh sampai akhir. Mudah-mudahan video ini tuh bisa menambah sedikit manfaat ya dalam mengatur keuangan. Karena aku pun masih sama-sama belajar. Boleh sharing-sharingnya di kolom komen ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu subscribe, like ya. Assalamualaikum, bye-bye.